implementasi manajemen buka sekolah, maka juga akan terhambat. Jadi semuanya dari strategi tersebut saling berkesinambungan. Seperti itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Rasid? Oke, berarti dari faktor strateginya tadi, jika tidak optimal maka itulah yang akan menjadi penghambat. Oke, dapat dipahami. Terima kasih banyak Siti Asia sudah menjawabkan. Terima kasih banyak moderator. Selain Siti Asia, boleh yang lain membantu. Jawabannya sudah bagus. Jadi ada faktor-faktor yang memang punya peran agar pelaksanaan MBS itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, termasuk partisipasi. Silahkan lagi. Dua puluh 27 orang. Yang lain silahkan sambil dilihat slide yang sudah ditayangkan. Nah, itu kan pengertian MBS itu sudah. Saya coba melihat kembali tujuan, manfaat, fungsi, implementasi, strategi, proses belajar mengajar. Nah, unsur pendukung. Nah, implementasi PBM di masa pandemi COVID-19. Maksudnya itu adalah bahwa ada unsur pendukung yang mempengaruhi PBM, tetapi di masa pandemi tentu ada perbedaan. Di sini kan dicantumkan bahwa kendala bagi guru, bagi siswa, ya termasuk juga orang tua, ya mereka harus melaksanakan pembelajaran daring. Jadi PBM di sekolah mengharuskan alat-alat yang mendukung pembelajaran daring. Pembelajaran daring di masa COVID ini kan tentu alat-alat yang pendukungnya harus tersedia. Kalau tidak tersedia tentu tidak bisa terlaksana dengan baik. Kan perlu ada laptop, perlu ada handphone, ya kan? Kemudian ya harus menarik juga. Nah, unsur dinamis PBM ini yang dicantumkan oleh kelompok 2. Jadi ada bahan ajar, ada suasana kelas, ada sarana dan media pembelajaran, ada guru sebagai subjek pembelajaran. Tadi yang sudah dijawab tadi adalah kendala-kendala, ya kan? Kendala-kendala dalam implementasi MBS pada unsur PBM, tetapi pada unsur pendukung. Nah, tadi ada juga pertanyaan iklim ya, iklim organisasi
atau iklim di mana proses itu berlangsung, dan itu menjadi bagian penting. Nah, itu tadi ditanyakan, nih belum ada jawaban kalau masalah iklim itu kan. Kenapa jadi iklim itu perlu ada gitu kan. Nah, maksudnya iklim itu iklim di sekolah. Ya, ya silahkan yang lain. Orangnya ada 25. Jadi memang kondisi sinyal itu mempengaruhi pendukung. Jadi kalau sinyalnya lemah, ya tentu tidak bisa terlaksana. Nah, ini artinya apa? Jaringan seluler itu punya peran di dalam pembelajaran pada masa COVID. Nah, itu kan kita bisa merasakan sendiri. Kemudian kualitas HP, kualitas laptop juga. Silahkan dijawab. Jadi kalau nanti moderator memberi kesempatan kepada yang lain, karena kelompok penyaji sudah menjawab, kemudian dari kelompok lain ingin memberikan tambahan, juga boleh. Jadi meskipun dia bukan kelompok 2 ya, tapi dia ingin memberikan penjelasan atau ingin memberikan tanggapan, ya dipersilahkan nanti. Silahkan kelompok 2 dulu yang ingin memberikan tanggapan. Waktu kita 13 menit. 13 menit lagi. Jadi di penghujung nanti sekitar 5 menit atau 7 menit baru saya yang akan menyampaikan beberapa catatan akhir dari diskusi kita hari ini. Yang sudah menjawab tadi Siti Asiyah ya, yang sudah. Siti Asiyah ini ada 2 nih. Siti Asiyah Ais dengan Siti Asiyah Adini ya. Siti Asiyah Adini. Siti Asiyah Adiningsih, bukan Adiningsih, karena terputus tadi yang saya baca itu. Yang menjawab tadi Siti Asiyah Ais apa Siti Asiyah Adiningsih? Ais, Pak. Oh ya benar, karena Ais dari kelompok 2 ya. Terus mau jawab lagi Ais, Siti Asiyah Ais atau yang lain, silahkan. Boleh Pak menjawab ya sambil menunggu yang lain, ya silahkan. Izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Anissa mengenai pengelolaan iklim sekolah. Jadi menurut pendapat saya, iklim sekolah tersebut bisa diartikan sebagai kepribadian dari sekolah tersebut. Itu yang akan menjadi pembeda antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Nah, kepribadian sekolah tersebut yaitu seperti suasana di sekolah tersebut. Contohnya seperti kebijakannya, prosedurnya, peraturannya yang diberlakukan di sekolah tersebut. Itu aja. Bagus jawabannya itu. Iklim sekolah itu kepribadian dari sebuah sekolah. Yang lain? Kebijakan tentang pembelajaran yang efektif di masa COVID gimana? Nah, itu kan. Kemudian suasana kekeluargaannya
mengatasi konflik-konflik